Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam terakhir kita pada ayat yang ke-48. Ayat yang ke-49, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Maka manakala Ibrahim menjauh dari kaumnya dan menjauh dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami jadikan seorang nabi. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh orang tuanya sendiri dan juga kaumnya, dicaci maki dengan lontaran kata-kata yang menyakitkan, dirajam dengan kata-kata. Kata rajam yang dimaksud dalam surah ini, dalam ayat ini adalah ketika Azar berkata, la arjumannaka, sungguh saya atau aku akan merajam engkau wahai Ibrahim. Maksudnya bukan berarti Azar melempari Ibrahim dengan batu sehingga Nabi Ibrahim ini terluka, tetapi dilempari dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak senonoh. Karena sejatinya kata-kata yang buruk, jamaah, adalah rajam, seperti batu yang dilemparkan oleh orang yang mengeluarkan kata-kata buruk tersebut. Maka hati-hati dengan yang namanya kata-kata. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jagalah olehmu ini, karena sesungguhnya banyak dari penghuni neraka ini mereka tergelincir karena apa? Karena lisannya. Aktsaru khotoya bani Adam fil lisan. Paling banyak dosa anak Adam ini terletak pada lisannya. Sehingga Allah menyebutkan rajam yang makna aslinya adalah melempar dengan batu, itu disamakan dengan kata-kata yang keluar dari lidah yang tidak bisa dijaga. Inilah luar biasa ini. Coba kita ditimpukin batu segede ini, kena muka kita, ya berdarah kita. Kemudian kita ini ya babak belur, ya kan? Itu sama dengan ungkapan kata yang menyakiti orang lain. Sehingga di sini menggunakan istilah rajam. Aku rajam engkau wahai Ibrahim, artinya akan ku caci maki kau semau saya, kata Azar. Atau wahjurni maliya, kalau kau tidak pergi maka ada pilihan, kau tetap di sini, akan ku lempari kau dengan kata-kata yang tidak mengenakkan, atau kau tinggalkan aku untuk waktu yang cukup lama. Disinilah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, meninggalkan keluarganya, maka Allah memberikan anugerah berupa anak, yaitu Ishak dari istri beliau yang bernama Sarah. Ya,
Waktu itu Nabi Ibrahim dalam riwayat usianya sudah hampir 100 tahun. Ada yang mengatakan 99 tahun. Ya, ketika beliau khitan usia 80 tahun, kemudian 6 tahun berikutnya beliau diberi Ismail dari istri beliau Hajar. Kemudian 13 tahun berikutnya berarti usia 99 tahun beliau kemudian mendapatkan karunia yaitu anak yang bernama Ishak dari istrinya yang bernama Sarah. Dan dari Ishak inilah kemudian turun mempunyai anak yaitu Yakub yang mempunyai nama lain adalah Israel yang nanti menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing antara Ishak dan Yakub ini kami jadikan semuanya ini sebagai seorang nabi. Dan ini adalah terah kenabian yang estafetnya ini bisa dibilang ini cepat. Ketika Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian cucunya Yakub. Setelah Yakub, wa mi wara'i Yakub ini ada Yusuf. Jadi 4 keturunan, 4 generasi ini semuanya nabi. Biasanya jamaah kalau untuk mendapatkan ini ya memang nabi ini ketika Nabi Adam kemudian datang setelahnya Nabi Syis ya. Ini memang kalau kita perhatikan yang kita tahu ya kan. Biasanya kita tidak berbicara tentang ini sebuah kepastian. Ya. Yang namanya keturunan ini kan tidak langsung. Ini ada keturunan bupati. Belum tentu anaknya ini bupati. Belum tentu cucunya ini bupati. Kan belum tentu seperti itu. Ya, kadang ada orang ini kakek akan menurunkan ini kepada cucunya. Ya, ada semacam kayak jeda. Tetapi di sini Allah memberikan anugerah yang luar biasa, karunia yang luar biasa besar kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ibrahim, kemudian turun Ishak, kemudian setelah Ishak ada Yakub, setelah Yakub ada Yusuf. Nah, ini adalah keturunan-keturunan yang mulia. Allah jadikan masing-masing dari mereka ini sebagai nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami hibahkan, kami berikan kepada mereka yaitu keturunan-keturunan Nabi Ibrahim ini min rahmatina, sebagian dari rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan mereka buah tutur kata yang baik dan mulia. Jadi ketinggian tutur kata yang mulia. Ini sebagai lawan dari sebelumnya yang disampaikan oleh Azar kepada Nabi Ibrahim akan melontarkan kata-kata yang buruk. Kemudian di sini kita tidak membalas kata-kata yang buruk ini, ya, karena sejatinya kalau kita ini membalas orang yang jahat, ya, kepada kita dibalas dengan yang sama. Dia mencaci maki kita, kemudian kita balas dengan caci makian yang sama. Maka sebenarnya kita sama dengan orang yang mencaci maki. Meskipun kita ini adalah orang yang tidak memulanya. Kita bukan orang yang memulainya. Dikisahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika beliau duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada datang seorang laki-laki yang mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar diam saja, Rasulullah pun diam saja. Ya, sehingga saat orang itu tidak berhenti dengan caci makinya, Abu Bakar berdiri kemudian membalas orang tersebut. Maka apa yang terjadi? Rasulullah justru meninggalkan Abu Bakar, dan Abu Bakar segera mengejar kekasihnya ini, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan kau meninggalkan saya?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidakkah kau tahu ketika kau dicaci maki maka malaikat ini turun di sekitarmu mendoakan kamu, mendoakan kebaikan untuk kamu, dan manakala kau membalas cacian itu, maka yang terjadi adalah malaikat-malaikat ini kemudian meninggalkan kamu, maka aku pun ikut meninggalkan." Jadi jamaah sekalian, disakiti orang ini ternyata kita ini akan mendapatkan doa, didoakan doa ya dari para malaikat. Ini kan luar biasa. Kita didoakan oleh malaikat, yang malaikat ini makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Ini adalah satu keutamaan orang-orang yang mendapat cacian dari orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah.
Itulah sepenggal kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang termaktub dalam surah Maryam, dan rata-rata kisah ini adalah kisah yang sangat singkat, tidak seperti pada surat-surat yang lainnya. Dan Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang paling sering namanya disebutkan dalam Al-Quran ini sebanyak 69 kali. Peringkat pertama ada Nabi Musa 136 kali. Ya, Nabi kita Muhammad 25 kali. Jadi Nabi Ibrahim ini ada peringkat kedua dengan sebutan namanya. Ibrahim disebut dalam Al-Quran sebanyak 69 kali, atau ya kurang lebih separuhnya dari penyebutan Nabi Musa alaihissalam. Nah, siapa nabi yang dikisahkan selanjutnya ya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Pada ayat yang ke-51 disebutkan di sini adalah Nabi Musa. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan sebutlah fil kitabi, dalam Alkitab Al-Quran di sini, Musa, sebutlah nama Musa. Sebutkan cerita ini tentang Musa. Innahu, sesungguhnya dia Musa, kana mukhlasan, adalah hamba yang ikhlas, mukhlas. Ada qiraah yang membacanya mukhlison. Ada qiraah lain membacanya mukhlisan. Apa bedanya mukhlas dengan mukhlis? Kalau mukhlas ini artinya makomnya ini orang yang kalau mukhlis ini adalah orang yang ikhlas, mengikhlaskan. Kalau mukhlas ini orang yang dipilih, orang yang terpilih. Tapi kalau mukhlis dia ikhlas niat ibadah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi ada dua qiraah di sini, mukhlas dan mukhlis. Ya, ada mukhlis ini orang yang ikhlas, orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah. Kalau mukhlas orang yang terpilih, mukhtar. Jadi boleh membaca ini dalam qiraah yang lain, innahu kana mukhlisa. Sesungguhnya dia adalah orang yang ikhlas. Kalau mukhlas orang yang terpilih. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Nah, kalau kita bandingkan dengan ayat sebelumnya yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, siddiqan nabiyya. Tapi di sini Nabi Musa disebutkan rasulan nabiyya, mukhlas, orang yang terpilih. Kemudian rasulan, utusan nabiyya. Nah, ulama beda pendapat tentang apa perbedaan antara rasul dan para nabi. Ini rasul, ada nabi. Kita ada 124.000 nabi, dan rasul ini hanya sekitar 315. Jadi jumlah nabi ini 124.000 nabi, dan rasul ini hanya 13 rasul, ya. Dan seorang nabi biasanya adalah seorang nabi belum tentu seorang rasul, dan seorang rasul ini pasti seorang nabi. Ada yang mengatakan nabi mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak mendapatkan kitab. Berbeda dengan rasul, mereka mendapatkan wahyu dan juga mendapatkan kitab. Nabi kaumnya terbatas, sedangkan rasul ini kaumnya lebih banyak dibandingkan dengan seorang rasul. Ini kaumnya lebih banyak, ini mad'unya, audiennya yang didakwahinya ini lebih luas dibandingkan dengan seorang nabi. Maka di sini disebutkan rasulan nabiyya, ya. Beliau ini adalah orang yang diutus oleh Allah kepada hambanya, yang memberikan informasi dari Allah dengan syariat-syariatnya yang sudah Allah syariatkan kepada mereka. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyya. Yaitu ketika kami ini panggil dia Musa, kata Allah, min janibit turil aimani, dari sisi bukit Tur sebelah kanannya, wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan, artinya dia
Musa untuk bercakap-cakap, untuk bermunajat. Kami dekatkan. Para ulama ada yang menafsirkan di sini percakapan ini ketika Nabi Musa pertama kali diajak bicara oleh Allah, karena Nabi Musa ini adalah orang yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutan beliau, julukannya adalah Kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Musa kalimullah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah yaitu para rasul yang kami lebihkan sebagian yang satu daripada sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Wa qarrabnahu najiya. Nah, ini kalau kita berbicara kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Ini dikatakan, riwayat mengatakan bahwa Nabi Musa ini saat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang letak ini pembicaraan Tur Aiman adalah bukit di antara, di sini adalah negeri Mesir dengan Madian. Ya, Madian ini ada perbatasan di sini, kemudian ada Bukit Tur di mana Tur Sina ini yang kita tahu adalah tempat di mana Nabi Musa ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tempat di mana Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Nabi Musa pertama kali diajak bicara oleh Allah sepeninggal beliau ini meninggalkan apa? Negeri Madian, di mana beliau ini merantau ke negeri Madian karena dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Ya, kemudian beliau menyelamatkan diri di sana, kemudian bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam, dinikahkan dengan putrinya, ya, karena bekerja untuk beliau selama 8 tahun, kemudian dinikahkan dengan putrinya. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Mesir untuk berdakwah, untuk kembali ke kampung halamannya, dan di tengah perjalanan sebelum sampai ke Mesir, kemudian Allah memanggilnya dari sisi Bukit Tur sebelah kanan. Maksudnya adalah sebelah kanan dari posisi Nabi Musa saat itu. Dan bahkan Nabi Musa di Bukit Tur, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau wahai Musa berada di lembah yang disucikan. Fakhla'na 'alaika, ya kan? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, lepas sendalmu, kedua sendalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, ada di Tur itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian di sini percakapan yang kedua adalah ketika Nabi Musa ini setelah Allah selamatkan dari kejaran Firaun. Jadi ketika Firaun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, kemudian Allah tenggelamkan seluruh di sini Firaun dan bala tentaranya. Maka setelah itu Allah memanggil Nabi Musa, ya, memerintahkan beliau untuk puasa selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kemudian digenapkan lagi 10 hari, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadi ketika kami mengadakan perjanjian dengan Musa selama 30 malam, ya, kemudian kami sempurnakan 10 malam, artinya kami tambahkan 10 malam ini sehingga sempurna janji dengan Tuhannya ini selama 40 malam. Ada yang mengatakan kenapa Nabi Musa ini kok ditambahkan 10 hari lagi untuk sebelum bertemu dengan Allah, karena selama 30 hari puasa di bulan Dzulqa'dah Allah lebih suka beliau ini untuk tidak bersiwak. Maka ketika setelah di akhir bulan Dzulqa'dah beliau bersiwak, maka kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku lebih suka dengan bau mulutmu yang sekarang ini tanpa kau siwaki. Maka setelah Nabi Musa bersiwak ditambah lagi 10 hari, karena Allah ingin berjumpa dengan Nabi Musa dalam keadaan ini orang yang belum bersiwak. Bayangkan, Allah yang maha indah, Allah yang maha suci, Allah yang maha segala-galanya maha tinggi, suka dengan bau mulut kita, bau mulut orang yang puasa yang tidak bersiwak, tanpa siwak.
Makanya para ulama mengatakan kenapa setelah zuhur ini sebagian memakruhkan siwak. Dan siwak ini pakai pohon itu kan, pakai pohon siwak khusus itu. Apalagi kalau pakai pasta gigi ini lebih makruh lagi. Karena sudah menggunakan air, ada perasannya, ada penyegarnya. Ini makruh lebih makruh lagi. Makanya kalau lebih baik ya, kalau saran saya kalau lupa gosok gigi udah lanjutin aja kalau umpamanya puasa ini. Karena Allah lebih suka la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang puasa ini di sisi Allah lebih mulia, lebih baik dibandingkan wangi kasturi. Ya. Kapan? Nanti di akhirat. Di akhirat bau mulut orang yang puasa ini akan lebih wangi. Nah, percakapan yang kedua ini Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah ini memberikan kitab Taurat. Nah, wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan Musa ini kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagai ungkapan di sini untuk memuliakan ya dan mengagungkan kedudukan Nabi Musa supaya munajatnya dengan Allah ini semakin dekat. Bahkan dikatakan di sini kata Imam Az-Zajjaj, qarrabahu fil manzilah hatta sami'a munajatih. Didekatkan posisi beliau sampai mendengar munajatnya, dan dikatakan innallaha subhanahu rafa'ahu hatta sami'a sarifal qalam. Sesungguhnya Allah angkat Nabi Musa ke langit sampai Nabi Musa ini mendengar suara kolam yang ada di atas langit 7. Ini diriwayatkan dari beberapa ulama salaf saleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah keutamaan kemuliaan daripada Nabi Musa, diajak bicara langsung oleh Allah, diangkat posisi beliau. Nah, berbeda dengan keyakinan atau akidah orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah meyakini dalam akidah mereka Allah tidak mungkin mengajak bicara kepada Nabi Musa. Bagaimana mungkin Musa ini diajak bicara oleh Allah sedangkan Allah ini mempunyai sifat sedangkan Allah ini berbeda dengan makhluknya. Dalam pandangan orang Mu'tazilah berarti Allah ini keluar suara, keluar kata-kata, keluar huruf. Sehingga kalau sudah keluar suara, keluar huruf, maka keluar kata-kata dari Allah, maka berarti Allah sama dengan makhluknya, kata orang Mu'tazilah. Sehingga apa? Kata orang Mu'tazilah, Allah ini menciptakan suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa. Kemudian Allah lempar ke Bukit Tur Sina. Allah di sini kemudian menciptakan suara yang bisa semacam suara yang otomatis bisa berbicara kepada Nabi Musa, kemudian berdialog dengan Nabi Musa. Makanya orang Mu'tazilah meyakini kalau Quran ini adalah makhluk, bukan kalam Allah. Karena bagaimana mungkin Allah berbicara? Bagaimana Allah ini berkata-kata? Ya, kalau yang kita yakini bahwasanya kalam Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah ini berbicara, tetapi berbicaranya tentu berbeda dengan makhluknya. Sehingga orang Mu'tazilah dalam akidah mereka, dalam sekte Mu'tazilah, Allah hanya mempunyai nama-nama dan tidak mempunyai sifat. Jadi kata orang Mu'tazilah ini Allah tidak mempunyai sifat, hanya mempunyai nama-nama yang indah. Sehingga mereka tidak meyakini kalau Allah ini mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga cara bacanya orang Mu'tazilah ini adalah ketika wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu, subjeknya ini adalah Allah. Allah yang mengajak bicara kepada Nabi Musa secara benar-benar, pembicaraannya benar-benar real. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah yang mengajak bicara, subjeknya ini Allah dan objeknya Nabi Musa. Tapi orang Mu'tazilah membacanya wa kallamallaha Musa taklima, Musa lah yang mengajak bicara kepada Allah dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, ini kata orang Mu'tazilah. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami berikan kepadanya, yaitu kepada Musa, min rahmatina, sebagian dari rahmat kami, akhahu, yaitu saudaranya, Haruna, Nabi Harun nabiyya. Kami jadikan Nabi Harun ini sebagai nabi yang bisa menjadi wazirnya Nabi Musa. Waja'alli waziran min ahli. Ketika Allah ini mengangkat Nabi Musa sebagai rasulnya, Nabi Musa minta sama Allah, waja'alli waziran min ahli, ya Allah jadikan untukku seorang wazir, seorang menteri. Apa itu maksudnya seorang menteri? Asisten dalam dakwahnya. Jamaah sekalian, orang berdakwah ini memang butuh yang namanya asisten. Dakwah ini tidak bisa sendirian. Orang mengajak kebaikan ini tidak bisa sendirian, ya. Berbuat baik ini harus bersama-sama. Orang ingin taubat, ingin hijrah ini harus bersama-sama. Dia nggak bisa sendirian. Kalau dia sendirian, dia mudah untuk oleng. Ya, harus ada yang saling menguatkan. Karena kita ini makhluk sosial, makhluk ijtimai, maka kita pun dalam berbuat baik pun kita harus bersama-sama orang yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nabi Musa pun meminta sama Allah, minta dijadikan seorang menteri untuknya, yaitu Harun. Dalam sejarah, ya, Harun ini adalah Harun bin Imran, ini saudara seayah tapi beda ibu. Ya. Lebih tua Nabi Harun. Dalam istilah ini, dalam kita berbicara sejarah, Nabi Musa dan Nabi Harun ini sama-sama Bani Israel, dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa dilahirkan di tahun di mana bayi laki-laki ini dibunuh oleh Fir'aun. Dan Nabi Harun dilahirkan di tahun di mana bayi laki-laki ini tidak dibunuh. Awalnya Fir'aun ketika dia bermimpi ada seorang anak lelaki dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya, dia kemudian bertanya kepada ahli nujumnya, dijawab, iya betul, kelak nanti akan ada keturunan Bani Israel yang akan mengancam kedudukanmu. Maka apa harus saya perbuat? Maka Fir'aun pun menyuruh kepada bala tentaranya untuk meneliti setiap bayi penduduk Bani Israel yang mempunyai anak. Kalau anak itu laki-laki maka semua harus dibunuh. Dan ternyata ketika mereka sudah berjalan itu, mereka membunuh setiap bayi lelaki yang lahir. Fir'aun mikir kembali, kalau saya bunuh semua laki-laki dan tinggal perempuan, nanti bagaimana orang-orang yang akan menjalankan infrastruktur saya, proyek saya yang mega proyek ini, yang besar ini siapa? Tidak mungkin seorang wanita ini akan menjadi kuli bangunan seperti itu. Sehingga ditentukanlah di sini Fir'aun mengadakan sebuah perjudian, ya kan? Berunding dengan pembesarnya, tahun ini selanjutnya, ya, tahun ini kita bunuh bayi laki-laki, tahun depan bayi laki-laki yang lahir tidak kita bunuh. Sehingga Nabi Musa dilahirkan pada tahun di mana bayi lelaki itu dibunuh, sehingga dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Sedangkan Nabi Harun ini dilahirkan di tahun di mana bayi laki-laki tidak dibunuh, sehingga aman. Nah, tapi kedua-duanya kemudian Allah angkat menjadi seorang nabi. Dan kami berikan kepadanya Musa sebagian rahmat kami, yaitu berupa saudaranya Harun yang kami jadikan sebagai seorang nabi. Ini kisah, ya, ada berapa ayat ini? Lihat 51, 52 dan ayat 53 saja. Jadi sini ada 3 ayat saja yang berkisah tentang Nabi Musa. Selanjutnya yaitu wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah dan sebutlah dalam Al-Qur'an Ismail, seorang yang bernama Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya dia adalah orang yang membenarkan janjinya, orang yang menepati janjinya. Ya, orang yang menepati janji. Kemudian orang yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Jemaah sekalian, di sini Nabi Ismail berikan Allah sifat kepada beliau.
Allah memberikan sifat kepada Nabi Ismail shadiqul wa'di, orang yang benar janjinya. Ada sebagian ulama mengatakan, ini para ulama menafsirkan kenapa beliau disebut sebagai orang yang benar janjinya, orang yang menepati janjinya, yaitu manakala Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya beliau ini menyembelih anaknya Ismail, kemudian disampaikan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi kalau saya ini menyembelihmu, ya, maka bagaimana pendapatmu? Maka kata Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Karena mimpi seorang nabi itu adalah wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ismail adalah orang yang benar janjinya, dan beliau adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Beliau menyuruh keluarganya, menyuruh istrinya, menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan ia Ismail di sisi Tuhannya itu diridhoi. Jadi Allah ridho terhadap Ismail alaihissalam. Jamaah sekalian, jadi perintah salat, perintah zakat ini yang banyak juga disebutkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah syariat yang sudah ada sejak zaman dulu. Orang melaksanakan salat, orang menunaikan zakat, dan zakat ini secara bahasa adalah mensucikan. Ada yang mengatakan zakat ini adalah pensucian jiwa, untuk membersihkan hatinya, tapi di sisi lain zakat adalah untuk penyucian harta, yaitu dengan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Ya, Nabi Ismail menyuruh keluarganya. Ahl di sini adalah keluarganya. Kata para ulama, siapa keluarganya dimaksud adalah kaumnya Bani Jurhum, ya, dari suku Jurhum. Jadi suku Jurhum ini adalah suku yang mendiami kota Makkah sejak Nabi Ismail dan ibunda Hajar itu tinggal di situ sejak ada sumur Zam-Zam. Dan istri Nabi Ismail pun dari golongan orang suku Jurhum. Jadi ketika manakala mereka sedang lewat melihat ada kawanan burung di atas, itu berarti ada sumber air di situ. Mereka mendatangi di situ, maka itulah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, waja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia ini cenderung kepada mereka, yaitu kepada penghuni Makkah Mukarramah. Jadi setiap kita kalau ada muncul kerinduan untuk kita datang ke tanah suci, ke Makkah, ya, ini adalah kita ini sudah menjawab daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikan hati manusia ini untuk cenderung ke sana. Sehingga tak lama kemudian banyak orang-orang dari suku Jurhum ini melihat di situ di Makkah ada sumur, ya kan, ada sumber air, kemudian mereka mendirikan tempat tinggal di situ. Dan Nabi Ismail pun menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Ya, Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum, dan nanti akhirnya kemudian turun temurun, ya, anaknya kemudian menjadi suku Quraisy juga yang mendiami kota Makkah. Itu adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Ismail, ya, dikisahkan ketika beliau ini menikah dengan wanita suku Jurhum, menikah yang pertama. Karena kita tahu bahwasanya seorang laki-laki ini kalau menikah tidak butuh yang namanya wali, ya kan? Kalau perempuan ini harus ada wali, ya kan? Ketika beliau menikah dengan wanita suku Jurhum, Nabi Ibrahim yang beliau ini juga bolak-balik dari Palestina ke Makkah, ya, ini bolak-balik. Ya, di sana ada istri beliau Sarah di Syam, kemudian di Makkah ada Hajar. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim ini datang ke rumah Ismail anaknya. Dan Ismail sudah menikah saat itu. Ismail sedang bekerja, mencari nafkah. Kemudian di situ Nabi Ibrahim mengetuk pintu, ya, memberikan salam kepada yang ada di rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim dibukakan pintunya oleh menantunya, dan menantunya ini nggak tahu kalau itu adalah ayah mertuanya.
Kan nggak pernah terjadi zaman sekarang kan nggak kan. Sekarang kita ini sudah akad nikahnya udah komplit, kemudian belum serah terima tilian manten, ini serah terima pihak mertua orang tua mempelai putra putri ini pada ngumpul, tahulah ini siapa. Tidak terjadi dengan Nabi Ismail ketika menikahi wanita suku Jurhum. Kata Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya ini, bagaimana kabarmu, di mana suamimu? Kata dia, suamiku sedang keluar, sedang mencari nafkah, seperti itu. Kemudian bagaimana kabarmu? Ya, keadaanku seperti yang kau lihat, hidup dalam ya kesusahan, pas-pasan hidupnya seperti ini. Kemudian Nabi Ibrahim mendengar keluhan istri Nabi Ismail ini. Kemudian tiba-tiba Nabi Ibrahim berkata, tolong jika suamimu pulang, sampaikan kepadanya, tolong gagang pintu ini disuruh dia ganti. Maka setelah itu Nabi Ibrahim pun pergi. Ketika Nabi Ismail pulang, maka saat itu istrinya menyampaikan pesan orang tua tadi. Dan Nabi Ibrahim tidak mengatakan saya adalah ayah dari suamimu, tidak, saya mertuamu, enggak. Maka saat itu istrinya mengatakan, wahai suamiku, tadi ada seorang tamu, seorang orang tua, seorang kakek-kakek menanyakan kabar tentang dirimu, kabar keluarga kita. Aku jawab seperti ini. Kemudian tapi anehnya dia berpesan kepadaku untuk mengganti gagang pintu rumah kita. Maka apa yang terjadi? Nabi Ismail tahu, karena seorang nabi, ya kan? Ya, sehingga kata Nabi Ismail, oh maksudnya diganti gagang pintunya ini adalah aku disuruh untuk menceraikanmu. Kenapa? Karena kau istri seorang nabi, tapi kau mengeluh dengan keadaan rumah tanggamu saat ini. Bayangkan. Makanya menjadi wanita yang solehah ini tidak mudah. Nggak boleh gampang ngeluh, nggak boleh nuntut kepada suaminya, ya kan, seperti itu. Ya, ini makanya Nabi Ismail seketika itu juga menceraikan istrinya. Maka kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita lain dari suku Jurhum. Kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim pun datang mendatangi rumah Ismail. Seperti yang kasus yang pertama tadi, kisah yang pertama, Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya ini, apa kabarmu, bagaimana kabar suamimu? Kemudian bagaimana keadaanmu? Dijawab, demi Allah, alhamdulillah saya dalam keadaan yang sehat-sehat. Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada saya, padahal kehidupan yang sama dengan keadaan istri yang pertama tadi. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada wanita tersebut, tolong sampaikan kepada suamimu untuk menjaga gagang pintu ini, menjaga pintu rumah ini. Maka seketika itu Nabi Ibrahim pun berpamitan, dan kemudian Nabi Ismail pulang. Kemudian disampaikan pesan dari Nabi Ibrahim ini. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, demi Allah, ayahku memerintahkan kepadaku untuk menjaga dirimu. Maka dari situlah keturunan Nabi Ismail ini kemudian menjadi sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.